Halo Sobat Movie, gimana? Kuota hari ini? Aman kan? Film berjudul 127 jam ini berdasarkan kisah nyata. Beralur tentang seorang pemuda petualang yang mempunyai hobi mendaki gunung dan panjat tebing. Namun, suatu ketika mengalami kecelakaan yang menyebabkannya jatuh terjebak di sebuah ngarai yang sempit dan dalam. Oke, let's start. Berawal pada tahun 2003, seorang pemuda bernama Aaron yang sedang sibuk mengemasi perbekalan dan tak menghiraukan panggilan dari ibunya. Dulunya Aaron adalah seorang teknisi di perusahaan besar bernama Intel, lalu keluar dan berambisi menaklukkan gunung-gunung di Colorado. Kemudian berangkatlah Aaron seorang diri menuju Canyon National Park di Utah, Amerika Serikat. Dan Sabtu paginya langsung go west ke area bernama Blue John Canyon yang berlokasi di Tenggara dan berjarak 4,5 mil dari pintu masuk Canyon National Park. Setelah sampai, Aaron menitipkan sepedanya ke tukang parkir yang sudah menjadi pohon. Dan gagak bakalan ada yang namanya Brit 2000. Kemudian Aaron melihat dua perawan bernama Christy dan Megan yang sedang kebingungan mencari area bernama The Dome. Christy. Karena mempunyai banyak waktu dan hafal area Canyon National Park, Aaron menawarkan untuk menjadi pemandu, yang ternyata jalan masuknya tepat di belakang mereka. Setelah itu mereka masuk dan merayap melalui celah bebatuan yang tiba-tiba Aaron sengaja menjatuhkan diri karena tahu di bawahnya ada danau yang indah, lalu menyuruh keduanya untuk ikut terjun juga. Setelah bersenang-senang di Danau The Dome, saatnya mereka berpisah. Namun sebelum itu, Christy mengundang Aaron untuk datang ke pestanya yang diadakan pada besok malam di daerah River Green. Lalu pergilah Aaron ke tujuan utamanya, yaitu Blue John Canyon. Tanpa diduga, itu menjadi hari paling naas baginya. Karena saat akan turun, Aaron terperosok dan batu yang menjadi pegangan pun ikut jatuh dan menjepit tangannya. Lalu Aaron mencoba mengangkat sekuat tenaga batu tersebut. Namun apa daya, batu besar itu seperti macet. Dan terjebaklah Aaron di ngarai sempit sedalam 65 kaki. Aaron mengeluarkan semua barang dari ranselnya. Ada pembalut, roti coklat, air minum, beberapa alat elektronik, sebuah tang pisau, dan tali. Namun ada satu barang yang gak ada, yaitu ponsel. Dengan menggunakan pisau, Aaron mencoba mengikis batu tersebut. Akan tetapi, digunakan sebentar saja, pisau itu malah tumpul. Jadi pesan moralnya adalah, jangan beli toolkit murahan buatan Cina. Tak terasa Aaron mengikis batu itu hingga jam menunjukkan pukul 12 malam. Ia merasa kelelahan, kemudian melempar tali dan membuat penahan agar bisa beristirahat. Minggu paginya, Aaron terbangun karena cahaya matahari masuk di celah-celah bebatuan. Aaron merasa kematiannya hanya menunggu waktu. Lalu dengan sebuah handycam, Aaron merekam dirinya sendiri dan menjelaskan tentang keadaannya. Karena jika suatu saat mati di tempat tersebut, setidaknya orang tuanya tahu bahwa itu adalah dirinya. Menjelang petang, Aaron membeli tubuhnya dengan kantong plastik dan tali untuk membuat tubuhnya tetap hangat.
karena pada malam hari suhu udara bisa mencapai -3 derajat Celcius. Setelah itu Aaron memakan roti coklatnya, minum, dan tidur. Senin pagi, Aaron punya sebuah ide dengan menggunakan katrol dan tali untuk mengangkat batu tersebut. Namun lagi-lagi hasilnya sia-sia, yang membuatnya semakin frustasi dan mempunyai ide lebih gila, yaitu dengan metode tourniquet. Aaron mencoba memotong lengannya. Namun sekali lagi gagal, karena pisaunya sama sekali gak tajam alias tumpul. Aaron pun kelelahan dan tidur. Di dalam mimpinya, Aaron menyesal karena tidak memberitahu orang tua, saudara, dan sahabatnya tentang kepergiannya ke John Blue Canyon. Juga teringat saat bersama pacarnya yang mencoba memegang pensil 2B miliknya, lalu tiba-tiba guntur menyambar disertai turunnya hujan badai, dan segera ngarai tersebut dipenuhi dengan air. Aaron pun tenggelam, namun batu yang menindihnya ikut terangkat dan membebaskannya. Dengan segera Aaron berlari menuju mobil, lalu mencari bantuan ke rumah pacarnya. Namun pacarnya menolak dengan menutup pintu, dikarenakan Aaron pernah mencampakannya. Aaron pun menangis, yang ternyata itu semua adalah mimpi. Selasa pagi, air minumnya benar-benar telah habis. Dan kali ini idenya adalah memotong tulang lengan dengan menancapkan pisaunya. Namun pisau kecil itu hanya mampu menggoresnya saja, dan kembali gagal. Memasuki hari Rabu, Aaron harus meminum air kencingnya sendiri. Dan kembali mengikis batu tersebut. Hingga paginya, Aaron mulai berhalusinasi dengan melihat seluruh anggota keluarga dan para sahabat berkumpul di depannya, kemudian menghilang, berganti menjadi seorang bocah sendirian yang tidak dikenalnya, lalu melihat dirinya bermain bersama bocah tersebut dengan gembira. Yang seketika itu juga membuatnya berpikir harus tetap hidup, lalu dengan sekuat tenaga menarik dan membuat tulang lengannya benar-benar patah. Kemudian menggunakan metode tourniquet untuk memotong lengannya. Dan akhirnya putus sudah hubungan yang terjalin selama 5 hari dengan batu yang sangat posesif itu. Kemudian Aaron segera membungkus sisa lengannya dengan tali dan kantong agar tidak kehabisan darah. Tak lupa mengambil foto tangannya buat oleh-oleh keluarga dan segera minggat dari tempat tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, samar-samar Aaron melihat 3 orang pendaki dan berteriak meminta pertolongan. Dan Aaron pun akhirnya selamat. Review akhir dari film ini adalah 3 tahun setelah kejadian, Aaron menikah dengan Jessica dan mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Leo. Yang ternyata bocah yang dilihatnya saat terjebak di ngarai itu bukanlah halusinasi, melainkan adalah sebuah penglihatan untuk masa depannya. Aaron akan selalu meninggalkan catatan kemanapun sebelum pergi, dan terus memanjat serta melakukan berbagai kegiatan di Canyon National Park, Utah, Amerika Serikat.